kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, akan kami sajikan kembali 3 berita utama. Satgas Damai Kartens menangkap pimpinan organisasi Papua Merdeka di Paniai. Ratusan warga yang mengungsi karena banjir mulai terserang penyakit. Minyak tanah di Merauke langka, warga harus antre lama mendapatkan minyak tanah. Hingga saat ini gas LPG ukuran 3 kg subsidi belum tersedia di Merauke, Papua Selatan. Kondisi ini yang menyebabkan sebagian warga Merauke terpaksa menggunakan minyak tanah untuk memasak. Masalahnya, minyak tanah pun langka di pasaran. Walaupun warga punya uang, belum tentu mereka bisa mendapatkan minyak tanah. Akhirnya, banyak warga Merauke harus keluar masuk kampung mencari minyak tanah. Jika ada yang menjual, antrean pembeli pun panjang. Mereka ingin membeli minyak tanah yang dijatah hanya 10 liter per orang. Sejak pukul 7 pagi, warga sudah antre dan 7 jam kemudian minyak tanah baru dijual. Cari minyak tanahnya kemana aja, Bu? Sulit ya? Di sini saja. Di sini aja? Sama di Aneka. Aneka ya? Iya. Sulit, Bu ya dapatnya ya? Susah. Susah ya? Biasanya antrinya berapa jam, Ibu? Tadi dari jam 8. Sampai sekarang ini baru dapat ya? Dapat berapa, Bu, sekali jatahnya? Dapat 10, Pak. 10 liter ya? Iya. Oke. Untuk mendapatkan 10 liter minyak tanah, warga juga harus membawa kartu keluarga. Jika tidak, petugas tidak akan melayani. Pertamina saat ini hanya menjual LPG ukuran 5,5 kg, 12 kg, dan 50 kg. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Di tempat ini, Pilkada serentak tinggal 5 bulan lagi. Dan KPU Kabupaten Merauke terus bekerja keras menjalankan tahapan pilkada. KPU Merauke resmi mengumumkan tahapan pilkada untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, berharap seluruh masyarakat Merauke mencoblos calon Bupati dan Wakilnya untuk periode mendatang. Setelah 194 hari menuju pemilihan Kepala Daerah serentak, dan peluncuran tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke merupakan bagian dari KPU memberikan informasi, edukasi, mensosialisasikan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak. Akhirnya dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, kami meminta dukungan semua pihak, baik KPU Provinsi Papua Selatan, Pemda Kabupaten Merauke, TNI, Polri, dan semua unsur elemen masyarakat guna mendukung kami dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah ini. Dan salah satunya kita di Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, kita akan melaksanakan pemilihan kepala daerah untuk Bupati dan Wakil Bupati Merauke yang sedianya akan kita laksanakan pada tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Ya, kita akan melaksanakan di tahun yang sama. Dengan waktu yang sedikit, ya, kurang lebih tinggal 6 bulan lagi, maka kita dituntut untuk bekerja maksimal dengan waktu yang sedikit ini, sehingga pada kesempatan ini saya juga mau mengajak, ya, terutama rekan-rekan, baik itu ketua, anggota komisioner, sekretaris, dan jajaran sekretariatan KPU Kabupaten Merauke, untuk mari kita bersama-sama melaksanakan tahapan pemilihan kepala daerah serentak ini dengan tetap berpegang teguh dan berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini peraturan penyelenggaraan pilkada, dan juga berpedoman pada kode etik penyelenggara. Sebagai provinsi baru, KPU Merauke bisa dikatakan berhasil melaksanakan tahapan Pilpres dan Pileg sehingga berjalan mulus. Untuk pilkada kali ini, KPU juga sudah melaksanakan tahapan, termasuk pendaftaran calon perseorangan untuk Bupati dan Wakil Bupati, serta pelantikan anggota PPD yang akan bertugas di seluruh distrik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Mimika menutup pendaftaran jalur perseorangan untuk calon bupati dan wakil bupati. Selama dibuka, rupanya minat maju bertarung melalui jalur perseorangan sangat kurang, sehingga hanya ada satu bakal calon bupati jalur perseorangan yang mendaftar. Itu pun akhirnya tidak memenuhi syarat karena tidak bisa mengumpulkan 27.000 KTP sebagai bentuk dukungan yang disyaratkan undang-undang. Setelah dia daftar, tidak punya pemberkasan. Kita minta 27.000 KTP. Belum terkumpul, tidak bisa. Tidak ada. Oh, jadi jatuh gugur. Ya. Gugur itu. Iya, secara aturan kan serentak kemarin. Minimal berapa ribu untuk Kabupaten Mimika? 20.000. KPU memastikan tidak ada calon independen untuk pilkada di Kabupaten Mimika dan KPU menutup pendaftaran jalur perseorangan sesuai dengan jadwal dan tahapan pilkada. Sementara itu juga KPUD Mimika melantik 90 anggota panitia pemilihan distrik untuk pilkada mendatang. Mereka akan bertugas di 18 distrik di Kabupaten Mimika. Mengangkat panitia pemilihan distrik pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mimika untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati pada Kabupaten Mimika tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, panitia pemilihan distrik sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 merupakan penyelenggara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati pada Kabupaten Mimika tahun 2024 di tingkat distrik atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Ke-90 anggota PPD Kabupaten Mimika akan membantu KPU menyelenggarakan pilkada untuk memilih gubernur dan wakilnya, bupati dan wakil, serta wali kota. KPU Mimika sebelumnya membuka pendaftaran untuk anggota PPD. Sebanyak 700 pelamar lolos tahap awal pemberkasan. Namun satu persatu mereka gagal saat melewati tes tertulis dan wawancara. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambi. Bersambung dia nominalnya lebih besar.